Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Devina Haslianaka, Ayu Reskita Muslim, dan Nur Aldayanti. Yang kami akan mempresentasikan dengan judul prinsip dasar analisis. Pemateri pertama yaitu saya sendiri dengan berjudul prinsip dasar analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh dengan pertimbangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren beserta alasan dan penyebabnya. Analisis laporan keuangan sangat krusial agar data keuangan bisnis atau perusahaan dapat dimanfaatkan dalam mendukung keputusan yang akan diambil oleh manajemen maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan hanya menunjukkan suatu tanda peringatan awal akan terjadinya suatu pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode dan teknik tertentu. Selanjutnya, setiap metode dan teknik analisis didasarkan pada pertimbangan penting tidaknya suatu data yang disajikan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, tidak ada satupun metode dan teknik analisis yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Cara terbaik dalam analisis adalah mengkombinasi berbagai macam metode dan teknik analisis. Selanjutnya, semua metode dan teknik analisis mempunyai fokus perhatian dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan arus dana, khususnya kas atau fund flow. Yang kedua, memenuhi kewajiban jangka pendek atau short term liquidity. Yang ketiga, memenuhi kewajiban jangka panjang atau long term liquidity. Yang keempat, memberikan imbalan kepada pemberi modal atau return on investment. Yang kelima, menggunakan aktiva atau asset utilization, atau yang keenam, menghasilkan keuntungan profitability. Selanjutnya, pemateri kedua saya serahkan kepada Nur Aldayanti. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang analisis rasio. Analisis rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Goldin berpendapat bahwa rasio adalah satu angka digambarkan dalam satu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya, serta dinyatakan dalam persentase. Yang pertama yaitu semua metode dan teknik analisis mempunyai fokus perhatian dan tujuan, yaitu untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam yang pertama, menghasilkan arus dana khususnya kas. Yang kedua, memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang keempat, memberikan imbalan kepada pemberi modal. Yang kelima, menggunakan aktiva, dan yang keenam, menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Yang pertama itu metode analisis, dan yang kedua metode komparatif, dan yang ketiga metode index time series, dan yang keempat metode common size financial statement. Selanjutnya, apabila berdiri sendiri, informasi hasil analisis sebenarnya kurang bermakna dan kurang bermanfaat. Selanjutnya, agar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat, informasi hasil analisis perlu dinilai dan dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data pembanding yang relevan. Misal, data perusahaan lain yang sejenis dan industri atau data perusahaan yang bersangkutan pada periode yang berbeda. Selanjutnya, data industri biasanya sudah diperoleh karena banyak perusahaan jasa informasi keuangan yang mengumpulkan atau mengolah dan menyediakannya. Misalnya Robert Mary Association Standard and Poor's Value Line Statement, PDBI, JXN Analysis. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi, yaitu beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan data pembanding. Yang pertama yaitu perbedaan prinsip atau metode akuntansi yang digunakan.
kedua yaitu perbedaan kebijakan keuangan. Yang ketiga yaitu perbedaan periode laporan keuangan. Yang keempat yaitu perbedaan skala operasi perusahaan. Yang kelima yaitu perbedaan sifat operasi perusahaan atau continued discontinued. Yang keenam yaitu perbedaan rumus yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan. Yang ketujuh yaitu perbedaan letak geografis perusahaan. Yang kedelapan yaitu perbedaan ukuran size perusahaan. Yang kesembilan yaitu jumlah sampel yang ada dalam sebuah industri. Selanjutnya yaitu tujuan analisis keuangan. Tujuan utama dilakukannya analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. A. Laporan analisis keuangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memproyeksi posisi keuangan di masa yang akan datang. B. Untuk mengamati kondisi perusahaan, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. C. Sebagai alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. D. Sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan. E. Evaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Terima kasih. Sekian presentasi materi kelompok kami. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.